Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dan berjumpa di live podcast Daksinargia TV dan Radio Suara Daksinargia di program acara Siwalan, siaran wawasan pengadilan bersama Pengadilan Negeri Wonosari. Dan di kesempatan pagi hari ini, seperti biasa kita akan berbincang-bincang banyak membahas satu tema yang menarik untuk pemirsa dan juga pendengar Radio Suara Daksinargia. Nah, telah hadir di studio di kesempatan pagi hari ini yang tentunya akan banyak memberikan informasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta bagaimana peran pengadilan negeri untuk keluarga masyarakat. Telah hadir ada Bapak Dr. Wahyu Sudrajat, Sarjana Hukum, Magister Hukum Litigasi. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi, ya. Mas Abi. Kabar baik, Pak Wahyu? Alhamdulillah, Mas Abi. Terima kasih di sela kesibukan kegiatan aktivitas harian yang tentu sangat padat, bisa memberikan waktu buat pendengar dan juga pemirsa Daksinargia TV untuk memberikan edukasi terkait dengan tema kita yang menarik adalah sosialisasi KUHP 2023 dan KUHP 2025 jilid 1. Dan tentunya di informasi di luar sana nih Pak ya, terkait dengan KUHP ini lagi santer-santernya dibahas nih Pak. Betul, ya. betul. Apalagi terkait dengan sejak diundangkan pada tanggal 2 Januari 2026 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Pak ya, KUHP 2023 dan KUHP nasional gitu ya. Nah, tentunya ini juga sudah berkiblat. Kalau dulu kiblatnya pada undang-undang di masa kolonial Belanda itu Pak ya. Tapi sekarang dengan hadirnya dengan hadirnya KUHP ini, undang-undang ini tentunya kita punya kiblat baru nih Pak ya. Dan tentunya ada perbedaan dalam kitab undang-undang hukum pidana tadi nih Pak. Nah, terkait dengan hal ini Pak, terkait dalam undang-undang tersebut juga akhir-akhir ini diantaranya adalah seringnya kita mendengar MKR atau mekanisme keadilan restoratif gitu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak Wahyu mungkin bisa dijelaskan dulu apakah sebenarnya yang dimaksud dengan mekanisme keadilan restoratif atau MKR itu buat pemirsa dan juga pendengar ini biar lebih tahu dan lebih akrab nih bagaimana bisa disampaikan nih Pak Wahyu. Ya, terima kasih Mas Abim. Senang sekali kembali kami dari Pengadilan Negeri Wonosari bisa hadir di dalam acara Siwalang bekerja sama dengan Daksinargia TV. Dan berkenaan dengan apa yang tadi Mas Abim sudah sampaikan, benar sekali bahwa per tanggal 2 Januari 2026 KUHP 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan juga Undang-Undang 20 2025 atau KUHP 2025 telah resmi berlaku di Indonesia. Dan ini adalah sebuah paradigma baru di dalam praktek peradilan pidana. Banyak terdapat mekanisme-mekanisme baru di dalam KUHP dan KUHP ini yang diatur, dan salah satunya adalah terkait dengan mekanisme keadilan restoratif. Nah, mekanisme keadilan restoratif ini bahasanya KUHP. KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP ini merupakan hukum acara untuk melaksanakan KUHP. Nah, ini supaya masyarakat paham bedanya KUHP sama KUHP. Untuk melaksanakan KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di dalam KUHP 2025 itu ada mekanisme keadilan restoratif, yaitu suatu pendekatan. Jadi ini adalah mekanisme suatu pendekatan dalam penanganan perkara pidana dengan melibatkan para pihak di dalam perkara pidana. Yang biasanya pelibatan para pihak itu hanya pada sekedar pelaku tindak pidana, tersangka dalam penyidikan penuntutan. Nanti kalau di pengadilan itu terdakwa istilahnya, penuntut umum, hakim, atau penyidik atau penyelidik. Nah, dengan mekanisme keadilan restoratif ini ada yang dilibatkan, yang selama ini banyak orang, banyak pihak memandang kurang dilibatkan. Siapa? Yaitu korban tindak pidana. Nah, jadi mekanisme keadilan restoratif ini suatu penanganan perkara
pidana yang mulai membuka porsi yang lebih besar lagi bagi korban tindak pidana. Supaya apa? Supaya tercapainya suatu pemulihan keadaan. Kalau bahasanya mahasiswa Fakultas Hukum semester 1 itu restitutio in integrum, memulihkan kepada keadaan semula. Kenapa kemudian seolah-olah ini hal yang baru? Nah, ini karena terkait dengan KUHP. Nah, KUHP itu kan guna melaksanakan KUHP, hukum acara. Hukum acara itu apa sih? Hukum acara itu tata cara. Biar mudah, tata cara untuk melaksanakan KUHP. Nah, di KUHP itu sudah ada paradigma pemidanaan atau bahasa orang awamnya itu penghukuman yang baru. Yang dulu itu konotasinya meskipun secara teoritis masih agak kurang tepat, yaitu kalau dulu itu paradigma pemidanaan itu pembalasan gitu. Jadi ketika orang kemudian melakukan tindak pidana, maka praktek peradilan pidana atau proses pidana itu hadir untuk membalas gitu. Meskipun sebenarnya ini adalah mazhab pemidanaan yang paling tua. Istilahnya itu lex talionis. Mata dibayar mata. Kalau dalam konteks perkara pembunuhan, ya mungkin jelas nyawa dibayar nyawa. Tapi jadi pertanyaan, mohon maaf, misalkan terjadi pemerkosaan, apa dibalik perkosa? Kan enggak. Makanya pasca itu ada di dalam mazhab teori, namanya teori keadilan retributif, pembalasan, korban itu tidak terlalu mendapat perhatian. Yang menjadi perhatian itu adalah perbuatannya. Nah, lalu muncul setelah itu mazhab baru di dalam pemidanaan, yaitu teori utilitarianisme yang berorientasi kepada perlindungan masyarakat, kepada manfaat yang dihasilkan dari tindak pidana. Kalau yang pertama itu orientasinya pada masa lalu, pada kejahatan. Kalau yang utilitarianisme itu pada masa depan, melihat kepada bagaimana tindak pidana ini, pemidanaan ini mencegah timbulnya tindak pidana yang baru. Tapi di sini orientasinya pada pelaku. Nah, jadi makanya ada hukum Daadstrafrecht, hukum yang berorientasi pada pembasmi kejahatan. Ada Daderstrafrecht yang berorientasi kepada pelaku tindak pidana. Tapi korban posisinya di mana? Gitu. Jadi seolah-olah korban itu seperti instrumen, seperti alat dalam proses peradilan pidana yang dimanfaatkan untuk ketika timbul laporannya berguna. Tetapi setelah berjalan seolah-olah terus manfaatnya buat saya apa? Kata korbanan, kalau kehilangan uang, apakah uang saya kembali? Nah, ini yang ingin dirubah melalui mekanisme keadilan restoratif. Korban menjadi lebih didengar, korban lebih menentukan lagi di dalam proses peradilan pidana itu. Kira-kira demikian. Jadi dengan KUHP yang baru dan juga adanya KUHAP tadi ya, jadi pendengar dan juga pemirsa Daksinargia TV ini akan semakin jelas dengan fungsinya ya Pak. Bagaimana dengan memberlakukan KUHAP itu harus ada KUHP dulu tuh Pak. KUHP baru ada KUHAP. Betul. Nah, dan tentunya korban ini menjadi bisa didengarkan ya, tidak disampaikan seperti yang dulu dengan adanya hukum undang-undang yang baru ini menjadi satu keterbukaan yang baik tentang hukum gitu Pak. Betul. Nah, kemudian kalau tadi disampaikan MKR atau mekanisme keadilan restoratif ini Pak, kan di masyarakat juga sering terdengar dengan istilah restoratif justice. Ini apakah sama atau seperti apa nih Pak Wahyu? Nah, itu pertanyaan yang bagus Mas Abim. Jadi harus dibedakan antara restoratif justice dengan mekanisme keadilan restoratif. Meskipun tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau keadilan restoratif justice atau keadilan restoratif itu adalah perkembangan terbaru terkait dengan teori pemidanaan. Jadi gagasan filosofis yang pada pokoknya adalah
bagaimana pemidanaan itu dapat memulihkan keadaan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dengan adanya pelibatan terhadap korban tindak pidana di dalam proses. Nah, itu gagasan utamanya, gagasan filosofisnya. Yang ini adalah gagasan terbuka yang di setiap negara itu implementasinya berbeda-beda. Nah, di Indonesia implementasi dari gagasan filosofis yang bernama restoratif justice atau keadilan restoratif ini diterjemahkan menjadi suatu prosedur penanganan secara khusus di dalam KUHP 2025 ini dengan istilah mekanisme keadilan restoratif. Jadi kalau RJ itu gagasan filosofisnya, kalau mekanisme keadilan restoratif itu adalah prosedural praktisnya di dalam menerapkan RJ berdasarkan sudut pandang bangsa Indonesia. Itu jadi ada perbedaan sedikit tetapi tidak bisa dipisahkan. Betul, karena memang dari restoratif justice dan MKR ini ada saling berkaitan. Ya betul, tidak bisa dipisahkan. Betul. Tapi ada perbedaan juga. Ada perbedaan karena MKR implementasi restoratif justice di Indonesia boleh jadi berbeda dengan implementasi restoratif di negara lain meskipun inspirasinya satu, gagasan restoratif justice. Betul. Dan kemudian dari hal ini nih Pak, apakah ini menjadi satu bagian dari lahirnya latar belakang konsep MKR dan dalam KUHP 2025 ini atau seperti apa sih Pak Wahyu? Betul. Jadi tadi sudah sempat saya sampaikan dalam KUHP 2023 itu terjadi perubahan paradigma bahwa yang namanya pemidanaan itu bukan sekedar pembalasan bukan sekedar untuk melindungi masyarakat tanpa peduli terhadap korban tindak pidana. Nah, karena apa? Karena di dalam KUHP yang baru itu berbeda dengan KUHP Wetboek van Strafrecht yang produk kolonial, ada yang namanya tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Nah, tujuan pemidanaan itu ada 4. Di pasal 51 KUHP 2023 diatur ada 4 tujuan pemidanaan. Yang pertama adalah terkait dengan mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat. Nah, ini memang kemudian kita bisa bahasakan sebagai konsep keadilan preventif. Nah, itu kita bisa bahasakan sebagai keadilan preventif yang lahir dari teori pemidanaan prevensi umum ataupun prevensi khusus. Kalau ini prevensi umum. Nah, habis itu kemudian ada tujuan pemidanaan itu adalah untuk memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana kepada masyarakat dengan cara pembinaan dan rehabilitasi. Nah, ini konsep keadilan korektif. Nah, kemudian yang ketiga nih, ini terkait dengan tujuan pemidanaan memulihkan pada keseimbangan, menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, ini yang kemudian kaitannya erat dengan mekanisme keadilan restoratif. Jadi mekanisme keadilan restoratif itu adalah sebuah mekanisme atau tata cara untuk melaksanakan tujuan pemidanaan nomor 3 di dalam KUHP di pasal 51. Dan yang terakhir, tujuan pemidanaan itu adalah agar menimbulkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana sehingga dia tidak berpikir untuk mengulanginya lagi di masa lalu, dan dengan adanya pidana itu sudah tidak ada lagi rasa bersalahnya. Oke, saya sudah menjalani, sudah selesai, saya
menjadi manusia yang baru lagi memulai hidup di dalam masyarakat. Jadi memang perubahan paradigma karena ada tujuan pemidanaan. Demikian juga ada namanya pedoman pemidanaan. Kalau tujuan pemidanaan itu ibarat puncak gunung, Mas Habib. Nah, kalau pedoman pemidanaan itu jalan menuju puncak gunungnya. Nah, di pasal 54 ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya yang harus dipertimbangkan itu keadaan pelaku tindak pidana setelah melakukan tindak pidana. Maksudnya keadaan pelaku tindak pidana itu bagaimana sikap dia? Dia menyesal, kemudian meminta maaf gak kepada korban, lalu mengupayakan tidak untuk memulihkan kerugian yang dialami korban atau tidak. Nah, lalu ada nggak pemaafan dari korban? Nah, di dalam keadaan-keadaan yang patut dipertimbangkan ini kalau dihubungkan dengan KUHP, ini adalah jalan bagi diterapkannya mekanisme keadilan restoratif. Gitu. Jadi, oke, semakin menarik Pak Wahyu apa yang disampaikan Pak Wahyu ini ya, dan tentunya untuk pemirsa Daksinarga TV dan juga masyarakat ya, pendengar radio Suara Daksinarga akan semakin jelas nih ya terkait dengan pemberlakuan atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 KUHP dan juga jadi KUHP nasional yang berlaku secara nasional di Indonesia nih. Betul. Nah, kemudian dari ini Pak, jadi kan kalau tadi disampaikan dari depan orang tadi dengan KUHP, keterlibatan dari korban juga ini akan menjadi satu kesimpulan bagaimana hakim ini akan memutuskan gitu ya. Dan artinya bahwa dalam setiap perbuatan melawan hukum yang saat ini dengan mengacu pada KUHP 2020 Majelis 1 ini artinya tidak harus dipenjara itu Pak ya. Nah, kemudian dari itu apakah dalam praktik peradilan sebelumnya sebelum KUHP 2023 dan 2025 apa memang bercorak pembalasan atau seperti apa Pak? Atau harus memang pidana, harus penjara atau seperti apa sih Pak? Jadi kalau dulu di dalam bentuk-bentuk pemidanaannya, pemidanaan pokok, pidana pokok di dalam KUHP lama itu adalah terkait dengan pidana penjara. Salah satunya ada pidana mati, ada pidana seumur hidup, dan ada pidana penjara sebagai pidana pokok. Nah, kalau di dalam KUHP yang baru, selain ada ketika seseorang melakukan tindak pidana, bisa jadi di akhir dia memang dijatuhi pidana. Tetapi sekarang ada pilihan lain, dia juga bisa dikenakan tindakan. Ini pidana tindakan ini secara konsep filosofis adalah sesuatu yang berbeda sama sekali. Kalau pidana itu memberikan nestapa, memberikan penderitaan, tapi kalau kemudian tindakan ini tujuannya adalah untuk memperbaiki. Sebenarnya sebelum adanya KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 berkenaan dengan tindakan itu sudah mulai dikenal di Indonesia melalui Undang-Undang SPPA, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Di situ di dalam terkait dengan perkara anak yang berhadapan dengan hukum sudah dikenal ada tindakan. Nah, kalau dulu hanya di dalam perkara terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, mulai 2 Januari 2026 dengan berlakunya KUHP dan KUHP baru, tindakan pun diperkenalkan di dalam perkara-perkara yang bukan anak. Bahkan kemudian ada satu lagi. Kalau sekarang itu yang kemudian menjadi banyak menjadi bahan diskusi yang lumayan menarik juga, yaitu terkait dengan permaafan hakim. Ada namanya permaafan hakim atau rechterlijk pardon atau judicial pardon. Apa itu? Yaitu ketika seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, akan tetapi berdasarkan keadaan perbuatannya yang ringan, kadar kesalahannya yang ringan, lalu terkait dengan mekanisme keadilan restoratif tadi, ada keadaan yang pasca melakukan tindak pidana itu
dia ternyata melakukan sesuatu yang mampu memulihkan pada keadaan semula, memulihkan pada keadaan semula. Nah, dalam keadaan tertentu, kadar perbuatan ringan, kadar kesalahannya ringan, hakim itu bisa tetap menyatakan bersalah, tetapi tidak menjatuhkan pidana. Artinya dimaafkan, gitu. Itu ada mekanisme yang seperti itu, yang dulu di KUHP lama maupun di KUHAP lama itu Undang-Undang 8 tahun 1981 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 itu tidak ada. Itu menjadi katup pengaman. Pengaman, misalkan dalam perkara Nenek Minah dulu itu kan masyarakat bergejolak. Padahal sebenarnya ini perkara yang mirip-mirip pakai rehtelik pardon, karena Nenek Minah dinyatakan bersalah, tetapi dijatuhi pidana percobaan. Artinya tidak dihukum, tapi masyarakat kan langsung terstigma bahwa ini dihukum, padahal tidak, gitu. Nah, jadi masyarakat ini masih terstigma dengan istilah ketika berhadapan dengan hukum dan juga melakukan KUHP ini pasti melulu bahwa asumsinya adalah di penjara. Betul. Dan dengan obrolan kita ini semoga semakin membuka luas pengetahuan dari masyarakat tentang bagaimana pemberlakuan KUHP nomor 23 dan KUHP 2025 ini akan semakin benderang gitu ya Pak ya. Apalagi berlakunya baru tanggal 2 Januari 2026. Betul. Tentunya ini harus butuh banyak sosialisasi kepada masyarakat. Betul. Nah, terkait dengan tadi ada yang menarik nih ya, berarti bahwa dalam 4 hal pemidanaan ini terus berlaku nih tujuan Pak ya. Pemidanaan seperti tadi disampaikan Pak Wahyu belum tentu dengan perbuatan melawan hukum ketika ada pertimbangan dari hakim, perbuatan yang meringankan, kemudian tidak membeli, artinya bahwa ada permaafan dari hakim tadi Pak. Nah, tadi menarik ada sekilas yang disampaikan Pak Wahyu nih terkait dengan restoratif justice dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 juga tentang SPPA dengan RJ dalam KUHP 2025 yang Pak Wahyu tadi sampaikan. Ini menarik, ini seperti apa nih Pak Wahyu? Nah ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan antara restoratif justice di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan mekanisme keadilan restoratif di dalam Undang-Undang 20 2025 atau KUHP 2025. Kalau Undang-Undang SPPA itu menerjemahkan restoratif justice itu dalam bentuk diversi. Jadi bahasa Undang-Undang SPPA itu restoratif justice adalah penyelesaian. Kalau KUHP itu kan pendekatan. Kalau ini langsung penyelesaian suatu perkara pidana dengan melibatkan korban dan para stakeholder yang lain di dalam perkara pidana untuk mencapai keadilan dengan memulihkan pada keadaan semula yang bentuknya adalah diversi. Diversi itu mungkin kalau dulu HP kita itu ada di telepon dialihkan ke tempat ke nomor lain, divert. Nah, ini sama, diversi itu dialihkan dari proses peradilan pidana keluar peradilan pidana. Itu jadi kalau di dalam KUHP 2025 tidak semuanya bisa dialihkan keluar proses peradilan pidana. Kalau di dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan mungkin memang kalau dilihat secara umum tampak masih seperti diversi. Tapi kalau di tahap persidangan itu bukan diversi karena tidak mengalihkan menjadi proses di luar peradilan, tetapi tetap melalui putusan hakim. Jadi ada perbedaan. Kalau diversi sepenuhnya akan dikeluarkan dari proses peradilan pidana. Kalau di dalam undang-undang dalam KUHP 2025 itu tidak sepenuhnya dikeluarkan, tetapi tetap tujuannya adalah memulihkan pada keadaan semula dengan adanya pelibatan terhadap korban tindak pidana. Itu berlaku semuanya, tidak mengecualikan, Pak? Apakah juga sama untuk yang peradilan anak atau seperti apa? Kalau peradilan anak tetap berlaku undang-undang
sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012. Ya. Kemudian kalau untuk SPPA ini apa juga berlaku untuk KUHP 2023 dan 2025 ini terkait misalnya di luar konteks gini Pak, anak-anak nih ya, anak-anak ini yang melakukan kejahatan gitu ya, tindakan misalnya yang lebih marak ini seperti kelitih, pembacokan dan sebagainya, ini apakah juga sama memberlakukan dari KUHP yang baru ini nih? Oh ya, berkenaan dengan hal tersebut, memang karena undang-undang SPPA itu adalah undang-undang yang bersifat khusus, jadi ada asas hukum tuh lex specialis derajat regi generale. Jadi ketentuan yang khusus itu mengalahkan ketentuan yang umum. Nah, KUHP ini kan sifatnya berlaku umum, berlaku umum, sehingga dia tidak bisa mengalahkan peraturan yang khusus. Yang khusus, oleh karenanya tetap berlaku Undang-Undang 11 2012 kecuali yang tidak diatur di dalam Undang-Undang 2012 itu, maka merujuk kepada KUHP yang baru. Tetapi sebenarnya ini pun tidak jadi persoalan. Kenapa? Karena pada hakikatnya KUHP 2025 pun terinspirasi dari salah satunya Undang-Undang SPPA. Hanya saja kalau dulu hanya khusus anak, kalau sekarang cakupannya lebih luas. Dalam perkara-perkara yang melibatkan orang dewasa. Kira-kira begitu, Pak Wahyu. Ini jadi menarik nih, Pak Wahyu. Jadi melihat dari apa yang disampaikan Pak Wahyu ini, jadi apa sih sebenarnya urgensi dari arti penting MKR bagi peradilan ini seperti apa nih Pak Wahyu? Ya, baik. Jadi kalau bahasa umumnya itu kadang-kadang kan ada mungkin penjahat itu yang berpikir bisa, misalkan dia melakukan penipuan, melakukan penipuan sampai mendapatkan keuntungan 1 miliar misalkan. Nah, kalau di proses pidana dia bilang, ayo sudah saya pasang badan aja, orang di penjara gitu kan. Nah, kalau dengan adanya mekanisme keadilan restoratif, hal ini kemudian dirubah gitu. Karena kalau seperti itu nanti korban kan gigit jari. Iya kan? Dia hanya terus saya itu cuma ditanya-tanya polisi saja, terus ngelihat terdakwa di penjara udah selesai, terus sayanya gimana? Uang saya bagaimana? Itu. Nah, melalui mekanisme keadilan restoratif ini coba untuk kemudian dicari jalan keluarnya. Jadi istilahnya itu ada daya tawar yang dimiliki oleh korban. Kamu mau tetap diproses pidana gitu, atau kalau berdamai, nah nanti kita bisa negosiasi tuh gitu, untuk kemudian oke, kamu tidak perlu dipenjara, tetapi mengembalikan kerugian yang sudah saya rasakan akibat tindak pidana yang kamu lakukan terhadap saya. Dan selain itu pula di dalam KUHP baru itu ada yang namanya restitusi. Restitusi, ada juga kompensasi yang memang pengaturannya akan diatur lebih detail lagi melalui peraturan pemerintah. Peraturan pemerintahnya belum keluar. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah ganti kerugian yang diwajibkan dibayarkan oleh pelaku atau keluarganya atau pihak ketiga kepada korban tindak pidana. Gitu. Jadi di sini dengan adanya mekanisme seperti itu, pelaku tindak pidana tidak bisa berpikir kayak dulu lagi, karena kalau restitusi pun ternyata tidak bisa, ada kompensasi, dan nanti bisa dikejar oleh jaksa nih hartanya untuk ganti kompensasi dan restitusi itu untuk si korban tadi. Betul. Kemudian kalau dari itu, apa sih sebenarnya hubungan antara MKR dengan tujuan pedoman pemidanaan itu seperti apa ini Pak? Kalau yang sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa MKR itu adalah salah satu implementasi dari tujuan pemidanaan nomor 3 di dalam pasal 51 KUHP yang menyebutkan tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat dengan memulihkan keseimbangan.
Jadi memang tujuan dari hubungan antara MKR dan pedoman pemidaan memang itu Pak ya, tujuannya utamanya ya. Kemudian bagaimana kedudukan MKR ini yang dalam obrolan ini dalam pedoman pemidaan dalam khususnya KUHP di tahun 2003 Pak Wahyu? Iya, jadi kalau bahasa MKR di dalam KUHP 2023 itu sebenarnya tidak secara spesifik disebutkan gitu. Tetapi sebagaimana yang tadi saya sampaikan mungkin Pak, bahwa ini adalah implementasi dari pasal 51 angka 3 dan juga implementasi dari pasal 54 ayat 1 dan ayat 2. Di pasal 54 terkait dengan keadaan yang harus dipertimbangkan, salah satunya adalah keadaan yang terjadi pasca terjadinya tindak pidana. Tadi sempat saya sebut, lalu juga permaafan dari korban kepada pelaku tindak pidana, itu pun menjadi pedoman pemidanaan. Dan yang pasal 54 ayat 2 terkait dengan permaafan hakim, rechterrecht pardon, yaitu di mana hakim dapat saja kalau kadar kesalahannya, kadar perbuatannya, dan keadaan yang terjadi pasca tindak pidana itu kondusif bagi dijatuhkannya permaafan terhadap terdakwa, maka terdakwa bisa dimaafkan. Jadi kalau melihat dari orang yang disampaikan Pak Wahyu nih, apakah semuanya ini bisa menggunakan mekanisme MKR Pak, semua kasus pidana ini? Nah ya, apa? Jadi MKR itu memang bukan segalanya juga Pak. Tidak semua perkara itu bisa diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Ada syarat-syaratnya perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Yang pertama adalah syaratnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu ancaman pidananya maksimal kalau denda, ancaman pidananya denda maksimal di kategori 3. Jadi Mas Abim, kalau saat ini di KUHP itu untuk denda itu dibagi menjadi 8 kategori. Jadi kategori 1 itu maksimal 1 juta, kategori 2 itu 10 juta, kategori 3 itu 50 juta, dan seterusnya sampai kategori 8 itu 50 miliar denda itu. Nah, MKR itu pertama hanya bisa dikenakan kepada tindak pidana yang ancaman pidananya itu maksimal kategori 3. Kategori 3 itu berarti kalau ancaman pidananya itu 50 juta. Satu. Kemudian atau ancaman pidananya maksimal 5 tahun. Nah, kalau di atas 5 tahun itu tidak bisa MKR. Lalu kemudian pertama kali melakukan tindak pidana pelakunya itu nggak boleh kalau sudah pernah kemarin di MKR melakukan lagi mau MKR lagi nggak bisa. Kemudian yang keempat adalah residivis, itu tidak bisa. Jadi kalau melakukan pengulangan tindak pidana, apa bedanya pertama kali dengan melakukan pengulangan residivis? Kalau pertama kali itu waktu pertama kali melakukan diselesaikan di MKR, yaitu berarti dia pengulangan tindak pidana. Baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kalau kemudian pengulangan tindak pidana itu apabila sudah dipakai vonis hakim. Kalau vonis hakim itu berarti pengulangan tindak pidana residivis tuh terkait dengan pasal 23 KUHP. Nah, itu tidak bisa di MKR kecuali kalau pidana yang dijatuhkannya itu pidana denda. Nah, kalau dulu itu ternyata dijatuhi denda, masih bisa tuh. Atau katakanlah di atas 5 tahun tapi ternyata tindak pidananya itu karena kealpaan. Kealpaan itu paling mudah, misalkan orang nabrak di jalan tidak sengaja, tidak sengaja tapi ngebut gitu kan. Tidak sengaja tapi ngebut itu disebut kealpaan gitu, ceroboh atau ignoran dalam bahasa
bahasa Inggrisnya itu seperti itu. Nah, kalau gara-gara tindak pidana yang demikian masih bisa meskipun itu pengulangan. Jadi tidak semua, lalu juga ada pengecualiannya. Tidak semua, tadi ada syaratnya. Lalu yang ada juga tindak pidana meskipun di bawah 5 tahun atau juga dendanya masih kategori 3, itu tidak bisa kalau tindak pidananya terkait dengan kejahatan terhadap keamanan negara, terhadap ketertiban umum, terhadap kesusilaan, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana terkait dengan kekerasan seksual, tindak pidana terhadap kejahatan terhadap nyawa. Lalu tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun itu nggak bisa di MKR, karena kalau MKR itu pada hakikatnya adalah tindak pidana yang kerugiannya itu orientasinya masih lebih besar kepada kerugian individu. Kalau sudah menyangkut kerugian masyarakat, menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat secara masif, nah itu tidak bisa di MKR. Contoh pembunuhan yang nggak bisa diselesaikan di antara pelaku dengan keluarga korban saja, karena yang takut terhadap peristiwa itu kan bukan cuma keluarga korban saja, tapi masyarakat juga. Itu kan gaduh. Misalkan biasanya kan kalau ada perkara-perkara yang sampai gaduh itu, nah itu biasanya menyangkut ketertiban umum sehingga tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Jadi memang untuk memberlakukan MKR ini syarat-syaratnya banyak sekali nih. Iya, betul. Tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah, iya. Ada hal-hal yang tentunya harus dapat dipedomani. Iya, betul. Seperti tadi yang jelas bisa MKR ini adalah ketika pertama kali melakukan, dan tentunya kategori-kategori yang istilahnya kejahatan pun juga dalam taraf yang kejahatan ringan, untuk denda mungkin tidak lebih dari 50 juta, kemudian masa hukuman tidak lebih dari 5 tahun. Betul. Tapi kalau di luar itu semuanya pasti akan menggunakan undang-undang tentang pidana yang mekanisme pemeriksaan biasa gitu ya, seperti biasa pada umumnya sebelumnya. Nah, kemudian untuk mekanismenya itu seperti apa, Pak? Prosesnya MKR dari tingkat penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan, dan sampai persidangan itu seperti apa? Ini mungkin bisa dijelaskan. Pak Wahyu. Tadi kan sempat kita bahas bahwa keadilan restoratif itu pertama kali diterapkan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui mekanisme diversi. Nah, tapi ada yang beda dengan SPPA itu. Salah satunya lagi adalah kalau dulu itu diversi hanya bisa dilaksanakan di penyidikan, penuntutan, dan di persidangan. Nah, di KUHP 2025 di tahap penyelidikan pun sudah bisa dilakukan MKR. Jadi MKR itu sekarang tahapannya di penyelidikan, di penyidikan, di penuntutan, dan di persidangan. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya bisa dari pelaku tindak pidana yang bermohon atau keluarganya, korban atau keluarganya yang bermohon gitu, atau ditawarkan oleh penyelidik kalau pas penyelidikan, oleh penyidik waktu penyidikan, oleh penuntut umum waktu proses penuntutan, atau oleh hakim di waktu persidangan. Nah, kalau kemudian dari ada yang bermohon atau ada yang menawarkan direspon, maka itu bisa dilakukan MKR. Nah, yang pasti MKR itu prinsip adalah harus atas dasar kesukarelaan yang mencapai kesepakatan, tidak boleh atas dasar ancaman, intimidasi, paksaan. Nggak bisa udah MKR aja, damai aja, nggak bisa kayak gitu. Harus memang kesukarelaan, dan nggak boleh juga karena menggunakan relasi kuasa. Ini karena misalkan siapanya yang seorang apa gitu yang punya pengaruh besar, nah, itu nggak bisa. Nah, makanya di dalam mekanisme MKR 2025 ini bisa dikatakan sebagai mekanisme MKR yang menertibkan mekanisme MKR yang ada sebelumnya, karena sempat ada beberapa mekanisme keadilan restoratif
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan institusi tertentu di dalam penegakan hukum. Nah, kalau sekarang itu ditertibkan menurut KUHP 2025. Makanya MKR itu kecuali di penyidikan, di penuntutan, kalau di persidangan sudah jelas ya, di penyidikan dan penuntutan itu harus meminta persetujuan pengadilan. Jadi meminta penetapan ke pengadilan apakah sah atau tidak sih MKR-nya gitu. Apakah memang dilakukan secara sukarela atau tidak. Dan yang pasti MKR itu harus sudah dilaksanakan kesepakatannya. Jadi bukan istilahnya itu bukan omong kosong di atas kertas. Jadi kalau sudah misalkan di tingkat penyidikan ada proses MKR, lalu kemudian kita bersepakat untuk berdamai. Nah, bentuk kesepakatannya itu apa? Dituangkan di dalam sebuah surat kesepakatan. Nah, setelah surat kesepakatan itu ditandatangani, Mas Habib, dalam jangka waktu 7 hari harus dilaksanakan. Dilaksanakan dulu dalam jangka waktu 7 hari. Kalau 7 hari sudah dapat diwujudkan komitmen dari MKR-nya, baru kemudian pelaku atau korban itu mencabut laporan atau pengaduannya. Lalu polisi penyidik mengeluarkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Atau kemudian di tingkat kejaksaan mengeluarkan surat ketetapan SKP2, penghentian penuntutan. Tapi harus dilaksanakan dulu dalam jangka waktu 7 hari. Tadi ya, kalau belum dilaksanakan ya nggak bisa MKR. Nah, tapi memang ada mekanisme baru juga. Kalau tidak bisa dilaksanakan itu tetap harus dibuat berita acara. Jadi harus dibikin berita acara, identitas para pihak, lalu isi kesepakatannya apa, bukti yang sudah dilaksanakan seluruhnya atau sebagian apa, lalu alasan kenapa tidak bisa dilaksanakan. Nah, itu harus dibikin berita acaranya, lalu dilampirkan ke dalam berkas sampai itu menjadi salah satu kelengkapan berkas. Nah, di persidangan nanti hakim bisa bertanya, kemarin kok sepakat MKR katanya, tapi kok nggak diselesaikan, kenapa? Nah, misalkan Pak Hakim, kesepakatannya itu 100 juta, saya itu cuma sanggup 50 juta. Itu bisa dinegokan lagi gitu di persidangan. Gimana korban? Ini kalau 100 juta itu ternyata dia memang nggak sanggup. Kira-kira dari korban bagaimana? Nah, itu bisa kemudian menjadi bahan bagi proses MKR di persidangan. Gitu. Nah, ada satu yang menarik yang disampaikan Pak Wahyu tadi ya, dalam hal MKR nih, mulai dari ternyata dari awal pun bisa sudah mulai MKR, dari mulai penyelidikan, sampai penyidikan, kemudian MKR, kemudian pas saat proses penuntutan bisa juga melakukan MKR, bahkan sampai dalam persidangan belum nanti hakim memutuskan itu masih juga ada kesempatan MKR. Nah, tapi yang tadi yang disampaikan Pak Wahyu, syaratnya ini adalah kesepakatan, tidak ada paksaan. Nah, ini paksaan kesepakatan ini apakah dari salah satu pihak atau memang dari kedua belah pihak, dari korban atau dari tersangkanya, atau seperti apa sih Pak Wahyu? Yang pasti namanya sepakat itu harus dua pihak. Jadi antara korban dengan pelaku itu bersepakat untuk berdamai. Nah, kesepakatan ini adalah dalam rangka melakukan pemulihan keadaan. Pemulihan keadaan ini ada beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk. Di antaranya pertama, permaafan dari korban tindak pidana. Contohnya dalam perkara misalnya pencemaran nama baik. Nah, itu kan yang paling penting permaafan korban kan. Namanya, mohon maaf, namanya dihina itu, yang terhina kalau kemudian sudah dimaafkan, secara hakikat kan udah selesai. Nah, gitu. Jadi bentuk pertama pemulihan keadaan itu adalah permaafan dari korban. Kedua adalah pengembalian barang yang diperoleh
melalui tindak pidana kepada korban tindak pidana. Contohnya dalam perkara pencurian, atau dalam perkara penggelapan, atau dalam perkara penipuan, dikembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana itu. Kemudian yang ketiga, penggantian biaya perawatan medis ataupun psikologis. Biasanya kan korban tindak pidana itu ada yang luka kalau terjadi perkelahian atau trauma. Nah, kan ketika perawatan menimbulkan biaya. Bisa bentuknya penggantian itu atau ganti rugi dalam bentuk kerugian lainnya. Misalkan kerugian imaterial kalau bahasanya yang dulu itu, kerugian yang tidak bisa dibuktikan dengan sesuatu yang mudah. Kalau medis kan ada, habis biaya berapa, atau rehabilitasi psikologis perawatannya ada, biayanya berapa. Tapi kerugian imaterial berupa rasa trauma dan lain-lain, lah kan itu sulit untuk dibuktikan pakai apa. Nah, bisa kalau memang disepakati saya udah trauma begini-begini, lalu kemudian ditawarkan ya udah saya ganti kerugiannya, bisa. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya adalah bentuk pemulihan itu dalam hal perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Misalkan orang mabuk lalu bawa mobil nabrak rumah sampai hancur, nah itu diperbaiki kerusakannya, itu bisa. Atau yang terakhir, katakanlah merusak barang tapi tidak bisa memperbaiki, ya udah saya ganti uang aja. Nah, itu bisa. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pemulihan yang konkret yang bisa disepakati gitu. Atau misalkan ada juga praktek, jadi MKR ini sudah berjalan. Salah satu pengalaman Pengadilan Negeri Wonosari ini ada bentuk MKR yang disetujui dari tingkat penyidikan itu adalah ketika bentuk MKR-nya pertama barang yang diperolehnya dari tindak pidana pencurian itu dikembalikan, plus kemudian memberikan ganti kerugian imaterial sebesar 1 juta rupiah. Ini kan bentuk ganti rugi atas kerugian lainnya yang tadi saya jelaskan. Nah, ini ada tuh yang bentuk nyatanya kayak gitu. Itu selesai itu dengan kesepakatan bersama, bukan karena dipaksa gitu. Tapi kalau untuk MKR ini Pak Wahyu, terkait dengan pemulihan yang bersifat imaterial tadi yang disampaikan Pak Wahyu, memang agak sulit dihitung gitu. Iya, betul. Tapi apakah dalam peradilan, di dalam ketentuan peradilan ini ada batasan-batasan tertentu tentang imaterial ini, atau seperti apa sih Pak Wahyu? Iya, kalau kerugian imaterial kan Mas Abib memang tidak bisa dikalkulasi secara pasti ya. Nah, kalau dalam konteks MKR itu ya kembali kepada kesepakatan antara pelaku dengan korban tindak pidana itu sendiri. Kalau sepanjang pelakunya mengatakan oke lah, yang penting saya tidak diproses pidana gitu, saya setujui meskipun itu kerugian imaterial, monggo aja, silahkan saja. Kalau kemudian pelaku mengatakan korbannya mengatakan ya udah sanggupnya berapa, sekian, itu urusan mereka gitu kan, yang kemudian penyidik tinggal mengaminkan, penuntut umum tinggal mengaminkan, atau di persidangan hakim tinggal sepakat ya. Yang pasti kesepakatan itu kesepakatan antara pelaku dengan korban. Jangan kemudian malah penyidiknya atau penuntut umum atau hakim malah ikut-ikutan terhadap itu. Ya, memastikan aja, jangan penyidik, penuntut umum, hakim itu memastikan bahwa proses MKR ini berjalan secara sukarela, kesepakatan dicapai secara berimbang, bukan memanfaatkan hubungan relasi kuasa gitu, dan kemudian memang implementatif, artinya bisa dilaksanakan. Karena kalau kesepakatannya tidak dapat dilaksanakan kan batas waktu 7 hari ya buat apa? Misalkan syarat saya adalah bikin 1000 candi dalam satu malam, kan tidak masuk akal gitu. Jadi harus ada kesepakatan yang masuk akal. Benar. Jadi sampaikan bahwa dalam kesepakatan ini memang ada kesepakatan yang masuk akal. Betul. Sampai dalam MKR dan kesepakatan itu akan saling merugikan yang lainnya, mungkin merugikan korban atau merugikan tersangka gitu ya Pak ya. Yang pasti
kesepakatannya itu harus dilaksanakan dalam batas waktu 7 hari. Kalau menurut KUHP itu ya. Jadi nanti ditengok kalau memang dilaksanakan, bisa dihentikan tuh prosesnya gitu. Di SP3 tadi ya Pak. Kecuali kalau di dalam persidangan bukan dihentikan, tetapi kemudian hakim mengambil putusan, menjatuhkan putusan dengan mengakomodir hasil MKR gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu, semakin jelas dan obrolan ini semoga semakin bermanfaat untuk membuka pengetahuan pemirsa Daksinarga TV dan juga pendengar radio Suara Daksinarga. Nggak terasa ini ya, obrolan kita udah hampir 1 jam. Oh iya. Nah, tapi satu lagi nih Pak Wahyu ya, walaupun tadi sempat disinggung nih, ketika terjadi disharmoni dalam kesepakatan ini, apa yang harus dilakukan nih ketika nanti para penyidik ini tidak bisa mengintervensi, kemudian hakim juga tidak bisa mengintervensi. Tapi dalam pelaksanaan sebelum 7 hari ini ada disharmoni seperti apa nih Pak harusnya yang harus dilakukan nih? Ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, apabila memang ternyata kesepakatan itu tidak dapat dilaksanakan, maka tetap perkaranya itu akan lanjut. Akan berlanjut dalam proses selanjutnya. Kalau di penyelidikan tidak bisa diselesaikan, berarti maju ke penyidikan. Dari penyidikan itu ke penuntutan, dari penuntutan ke persidangan, gitu. Tetapi dengan catatan bahwa kalau sudah sepakat untuk berdamai, tapi ternyata dalam 7 hari tidak dapat dilaksanakan kesepakatannya, itu harus dibuat berita acara. Dibuat berita acara yang menjelaskan apa isi identitas para pihak, lalu apa isi kesepakatannya, lalu bukti pelaksanaan kesepakatan seluruhnya atau sebagian, lalu yang terakhir alasan kenapa sampai kesepakatan itu tidak dapat dilaksanakan, sehingga itu akan menjadi bahan di proses selanjutnya untuk dinegokan ulang. Misalkan di penyelidikan tidak dapat dilaksanakan, di penyidikan siapa tahu sudah bisa dilaksanakan, atau di penuntutan tidak bisa dilaksanakan, atau waktu di persidangan masih ada kesempatan untuk melaksanakan. Nah, kecuali disharmoninya itu kalau dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, disharmoninya itu ya kita kemudian melihatnya berdasarkan asas-asas hukum. Contoh tadi yang sempat saya jelaskan, yaitu lex specialis derajat legi generali, itu prinsip hukum bahwa ketika ada satu peraturan perundang-undangan yang saling bertabrakan, tidak harmoni, maka yang menang adalah yang bersifat khusus. Nah, memang kemudian dalam konteks MKR ini sempat ada pertanyaan, itu MKR itu batasnya kategori 3, yaitu 50 juta, dan atau ancaman hukumannya itu adalah maksimal 5 tahun. Tapi dalam kenyataannya di dalam KUHP itu ada pasal pencurian dan penggelapan yang ancaman hukumannya memang di bawah 5 tahun. Tapi ancaman pidana penjaranya memang di bawah 5 tahun, tapi ancaman pidana dendanya itu di atas kategori 3. Lebih dari 50 juta. Iya, lebih dari 50 juta. Masih bisa di MKR enggak? Nah, dalam hal ini kita memang kemudian harus melihatnya secara arif dan bijaksana. Karena para penegak hukum itu kan namanya penegak hukum, bukan penegak aturan. Ya, hukum sama aturan itu serupa tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Nah, kalau penegak hukum itu pasti waktu kuliah sudah diajari cara membaca suatu ketentuan bukan hanya dari bunyi pasalnya saja, yaitu dengan cara melakukan penafsiran atau melakukan konstruksi penafsiran. Itu salah satunya adalah sistematis logis, yaitu melihat harmonisasi di antara peraturan perundang-undangan lalu kemudian kita simpulkan. Nah, di dalam konteks ini mekanisme keadilan restoratif itu memang sebenarnya sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, mekanisme yang diciptakan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang kerugian individunya itu lebih besar dibanding kerugian masyarakat. Yang kerugian individunya pun masih
dalam dampaknya itu tidak merembet kepada rasa terancam masyarakat. Nah, dalam hal ini kemudian berdasarkan hal tersebut berarti tindak pidananya itu yang istilahnya itu pembuktiannya itu sederhana, penerapan hukumnya itu mudah. Nah, kalau pencurian dan atau penipuan itu kan sebenarnya biasanya penerapan hukumnya, pembuktiannya itu sederhana dan mudah, sehingga oleh karenanya sangat memungkinkan sebenarnya diselesaikan dengan mekanisme MKR meskipun ancaman pidana dendanya lebih dari kategori 3. Apalagi ada kebijakan Mahkamah Agung melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 itu yang menentukan di dalamnya tindak pidana yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun semuanya bisa di MKR. Artinya mau dendanya pun berapa, kalau memang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung itu masih bisa di MKR. Jadi prinsipnya kalau MKR ini apakah juga bisa selain dari orang ke orang, apakah bisa dari institusi kepada orang atau seperti apa sih? Ya menarik. Jadi ada tindak pidana itu kan ada yang ada korbannya, ada juga yang tidak ada korbannya. Itu. Nah, di dalam KUHP 2025 ini ada ketentuan memang dikecualikan yang tidak bisa MKR adalah salah satunya tindak pidana narkotika, kecuali bagi penyalahguna narkotika. Lah kalau begitu loh, penyalahguna narkotika memang ada korbannya. Itu kan? Apakah ada korbannya gitu? Kok kayak diperbolehkan di sini? Ini kita bisa merujuk kepada Undang-Undang SPPA. Di Undang-Undang SPPA itu memang upaya restoratif justice terhadap perkara yang tidak ada korbannya itu masih dimungkinkan. Bisa dimungkinkan karena bagaimanapun anak itu meskipun pelaku bisa juga memang korban itu sendiri. Jadi sama korban, dengan penyalahguna narkotika itu kan di satu sisi dia pelaku tindak pidana menyalahgunakan narkotika, tapi di sisi lain dia itu kan korban dari peredaran gelap narkotika, sehingga mungkin MKR-nya dilakukan bersama dengan para stakeholder di dalam perkara itu, entah BNN kan, entah siapa pegiat narkotika, aktivis pegiat narkotika dari LSM pegiat narkotika itu yang kemudian bentuk daripada pemulihan keadaannya misalkan melalui rehabilitasi. Jadi rehabilitasi. Tapi memang ini masih perlu diskusi panjang lagi dalam hal tindak pidana yang lain. Makanya memang MKR ini kemungkinan diamanatkan di dalam KUHP akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Jadi nanti akan ada peraturan pemerintah yang diterbitkan yang mengatur secara lebih detail bagaimana MKR, dan mungkin salah satunya adalah terhadap tindak pidana yang tidak ada korbannya. MKR kan tadi suatu pendekatan di dalam penanganan perkara pidana dengan melibatkan korban. Lah korbannya nggak ada. Makanya tetapi kok ini boleh nih kecuali penyalahguna, berarti penyalahguna narkotika boleh dong. Nah, ini yang kemudian harus diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah dengan berpedoman pada KUHP 2023 dan KUHP 2025. KUHP 2025 dan KUHP 2023. Nah, baik, terima kasih Pak Wahyu, dan tentunya di obrolan yang singkat ini semoga bermakna dan juga bisa membuka wawasan buat pemirsa Deksinargia TV dan juga pendengar radio suara Deksinargia. Terakhir sebelum kita closing, Pak Wahyu, mungkin bisa memberikan pesan terkait dengan obrolan kita terkait dengan KUHP 2023 dan KUHP 2025. Mungkin pemirsa Deksinargia. Baik, dengan adanya KUHP dan KUHP yang baru, maka dalam perkara-perkara tertentu paradigma pemidanaan itu dirubah dari sekedar perlindungan pembalasan ataupun sekedar pelindungan masyarakat menjadi lebih melibatkan
kedudukan korban tindak pidana, sehingga bagi korban tindak pidana dalam perkara tertentu tidak sepatutnya berputus asa gitu. Mereka dapat memulihkan keadaan yang mereka alami melalui tindak pidana ini, melalui mekanisme keadilan restoratif, sehingga hukum pidana bukan hanya akan dirasakan keberadaannya oleh pelaku tindak pidana, ya pelaku tindak pidana pasti kena konsekuensinya, tapi juga dirasakan oleh korban tindak pidana yang kemudian menyadari, oh hukum pidana ternyata ada dan mampu memulihkan keadaan yang saya alami akibat tindak pidana. Dengan demikian ketertiban dan kehidupan masyarakat, harapan kita menjadi lebih baik. Amin. Baik, terima kasih Pak Wahyu di kehadiran obrolan kita di live podcast Daksi Nargia TV di program acara Siwalang untuk edisi pagi hari ini. Dan tentunya ini semoga akan memberikan manfaat dan kita tunggu episode yang berikutnya Pak, dengan tema-tema yang menarik lainnya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Wahyu dan terima kasih pemirsa Daksi Nargia TV. Demikian obrolan kita di acara Siwalang untuk edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirnya Abi pamit. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.